Kalau bukan saya, itu masjid tak jadi itu. Ya, contohnya begini. Kalau bukan saya yang membantu, masjid tak jadi. Nah, seperti itu bagusnya masjid. Kalau bukan saya dulu yang bikin proposal kemana-mana, tak sebagus itu masjid. Diungkap kemana-mana. Ya kan? Ini sebenarnya bisa menghilangkan pahala baiknya. Kenapa? Boleh jadi karena karena sum'ah itu saudaranya namanya riya, ingin dipuji orang, itu bisa mengungkap sikap kesombongan di dalam hati. Karena saya, ya kan? Jadi kalau ada baik itu Pak, dosa diungkap-ungkap tuh. Apalagi nyumbang orang. Kalau bukan saya, itu nggak jadi orang. Gara-gara saya itu bawa ke perusahaan, bawa ke si A untuk bisa dibantu gara-gara saya itu, coba. Jadi kalau ini kita sebut ini orang ini yang dibantu bikin sakit hati Pak. Waduh, itu dibuka rahasianya kita, ya kan? Jadi bukannya pahala diterima, tapi dosa. Kenapa? Diungkit-ungkit itu perbuatan baiknya. Diikuti perbuatan buruk tadi dengan apa? Mengungkit-ungkit. Dibuka-buka terus, ya. Jadi kata Allah tadi, orang seperti ini ibaratnya batu tadi ada tanah di atasnya, ditimpa air hujan, hilang itu tanah, licin kembali. Nah, pastikan perbuatan kita tidak diikuti perbuatan baik. Rahasiakan saja. Jadi sebenarnya ini kata hati kita ini perlu kita jaga. Maka Ramadan harus sebenarnya ini untuk bagaimana bisa kita memanage hati kita, perbuatan kita agar tetap terjaga kebaikannya. Pastinya kita jamaah bersyukur diimami imam yang suaranya merdu. Ya Ustaz ya. Jadi kalau suaranya imam itu tajwidnya bagus, kita jadi khusyuk berjamaah Pak. Khusyuk salat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jalla syahru Ramadan syahrus siyam syahrul mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Hadirin wal hadirat, ibu bapak jamaah salat isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini kita masih bisa bernafas sebagai tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan hidup buat kita. Dan hidup ini kita bisa manfaatkan hadir bersama berjamaah di masjid ini. Membuktikan kesalehan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-3 Ramadan tahun ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 2 hari siam. Dan hari ini malam ini 3 malam qiyam Ramadan. Man shama Ramadana iman wa ihtisaban ghufirahu ma taqaddama min dhanbi. Wa fi hadits ukhra man qama Ramadana. Jadi ada 2 hadis itu yang saling terkait. Satu, man shama Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan hisab perhitungan, Allah ampunkan dosanya yang terdahulu. Yang kedua, man qama Ramadana,
siapa yang mendirikan Ramadan, para ulama memberikan penjelasan maqama siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi kalau tadi pertama adalah puasa, hadis kedua adalah malam-malam Ramadan, yaitu salat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir dan sebagainya, dan doa-doa. Dengan dorongan iman dan perhitungannya yang yakin, maka Allah ampuni dosanya, dosa-dosa yang telah dilakukan terdahulu. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, kesempatan ini kami ingin mencoba menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan perbuatan baik tapi ditolak pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok ada ya? Ada amal soleh, bentuknya perbuatan itu baik, tapi Allah tak terima pahalanya. Ya, sejatinya perbuatan baik itu adalah wasilah kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada amal soleh, perbuatan kita baik, tapi bukannya amal pahala yang kita peroleh, tapi justru murka Allah. Kok bisa? Nah, ini penting agar kita bisa menjaga, bisa kita mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan kita agar diterima Allah perbuatan baik itu. Agar kita bisa merawat, mengantisipasi agar kita tidak sia-sia berbuat kebaikan. Kalau berbuat kebaikan saja bisa ditolak Allah pahalanya, maka bagaimana dengan amal-amal yang sia-sia atau amal-amal yang buruk? Baik, kira-kira adik-adik mau tahu enggak? Mau tahu kenapa ada amal baik tapi ditolak pahalanya? Mau tahu apa saja? Mau? Catat ya. Kalau bapaknya sudah tahu. Ya. Yakin Pak ya sudah tahu ya. Kok ada amal baik tapi ditolak pahalanya Allah? Ya, kok sia-sia dong kita berbuat baik kalau begitu. Iya. Baik, yang pertama Bapak Ibu rahimakumullah, perbuatan baik itu ditolak pahala oleh Allah apabila satu, niatnya salah. Niatnya keliru. Maka pastikan setiap amal-amal baik kita niatnya benar. Makanya kalau kita telusuri seluruh ibadah-ibadah itu, ya, baik ibadah mahdhah, ya, langsung kepada Allah, maupun ibadah ghairu mahdhah atau muamalah, pasti yang pertama rukun adalah niat dulu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa. Hadis Nabi sahih ini. Ya, setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Ya. Tergantung niatnya. Jadi kalau niatnya itu salah, pasti tertolak meskipun itu perbuatan baik. Coba kita lihat pada surah yang kita sering hafal itu Al-Maun. Fawailun lil musallin. Ya kan? Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ayat ini jangan dipotong. Karena kalau ayat ini dipotong di sini, kita semua nggak usah salat. Karena celaka kan? Makanya dipotong. Kalau imam yang ngerti ini, baca ini. Kalau imam tidak diwakaf, diwasal. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Diwasal, Pak. Kenapa? Karena itu bersambung. Celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Orang-orang yang lalai dari dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yaitu mereka orang-orang yang riya. Ya, riya. Jadi ada sholat yang niatnya ingin dipuji orang, bukan lillahi ta'ala, bukannya pahala didapat, tapi dosa malah. Kenapa? Riya itu asyirkus sagir. Syirik kecil. Jadi niat itu ditempatkan pada posisi pertama agar diterima amal-amal baik kita. Perbuatan baik apa saja? Membantu orang niat lillahi ta'ala, ya kan? Sedekah niat lillahi ta'ala.
Tidak ada ilat-ilat yang lain. Ya. Jadi satu, pahala tertolak apabila niatnya salah. Berarti pastikan perbuatan kita niatnya benar. Itu satu. Yang kedua hadirin, ada perbuatan baik ditolak Allah Subhanahu wa taala dikasih pahala. Apa itu yang kedua? Apabila perbuatan baik itu caranya salah, kaifiatnya salah. Berangkat umroh, ya. Tokar rukunnya umroh kan? Didahulukan sa'i, baru tawaf. Mestinya setelah dari miqat, dari tempat mengambil ihram, kalau dari Mekah itu entah ke Jirana, entah ke Masjid Aisyah atau Jirana atau Tan'im, ambil miqat di sana, datang ke Masjid Haram, jangan langsung sa'i tawaf dulu 7 kali putaran, baru sa'i, baru tahallul. Itu kalau umroh jangan dibalik. Kalau dibalik tawaf baru sa'i baru tawaf, itu namanya salah, Pak. Kenapa? Tidak tertib namanya. Maka perhatikan Bapak Ibu, kalau ada urut-urutan ibadah itu terakhir namanya at-tartib, tertib. Ada sistematikanya, ada urutannya, tidak boleh langkah-langkai. Salat misalnya, takbir langsung sujud. Mestinya ruku dulu, baru sujud. Jadi, amal baik itu diterima apabila diantaranya caranya benar. Caranya benar. Jadi perbuatan baik apa saja, pastikan caranya benar. Yang ketiga, amal baik kita ditolak Allah apabila perbuatan baik itu diikuti perbuatan buruk. Diikuti perbuatan buruk. Contoh begini, pada surah Al-Baqarah surah kedua ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwan yani turabu fasawan wa fatal. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu rusak pahala sedekahmu, kata Allah. Jangan kamu rusak pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan atau menyakiti hati si penerimanya. Perumpamaan orang seperti itu, ya, laksana batu licin, ada turub, ada tanah di atasnya, ditimpa hujan lebat, maka batu itu kembali licin. Itulah tamsil orang yang bersedekah, tadi baik sedekah, tapi diikuti perbuatan baik. Apa perbuatan buruknya tadi? Diungkit-ungkit. Kalau bukan saya, itu masjid tak jadi itu. Ya, contohnya begini. Kalau bukan saya yang membantu, masjid tak jadi. Nah, seperti itu bagusnya masjid. Kalau bukan saya dulu yang bikin proposal kemana-mana, tak sebagus itu masjid, diungkap kemana-mana. Ya kan? Ini sebenarnya bisa menghilangkan pahala baiknya. Kenapa? Boleh jadi karena karena sum'ah itu saudaranya namanya riya, ingin dipuji orang, itu bisa mengungkap sikap kesombongan di dalam hati. Karena saya, ya kan? Jadi kalau ada baik itu, Pak, dosa diungkap-ungkap tuh. Apalagi nyumbang orang. Kalau bukan saya, itu nggak jadi orang. Gara-gara saya itu bawa ke perusahaan, bawa ke si A untuk bisa dibantu gara-gara saya itu. Coba. Jadi kalau ini kita sebut ini orang ini yang dibantu bikin sakit hati, Pak. Waduh, itu dibuka rahasianya kita, ya kan? Jadi bukannya pahala diterima, tapi dosa. Kenapa? Diungkit-ungkit itu perbuatan baiknya. Diikuti perbuatan buruk tadi dengan apa? Mengungkit-ungkit. Dibuka-buka terus, ya. Jadi kata Allah tadi, orang seperti ini ibaratnya batu tadi, ada
tanah di atasnya ditimpa air hujan, hilang itu tanah, licin kembali. Nah, pastikan perbuatan kita tidak diikuti perbuatan baik. Rahasiakan saja. Jadi sebenarnya ini kata hati kita ini perlu kita jaga. Maka Ramadan harus sebenarnya ini untuk bagaimana bisa kita memanage hati kita, perbuatan kita agar tetap terjaga kebaikannya. Makanya puasa itu kan rahasia, Pak. Ada nggak tahu puasanya si Abis? Nggak kelihatan, Pak. Puasa rahasia adalah ibadah sir, ibadah rahasia. Kenapa nggak ada yang tahu? Coba kalau kita mungkin di kantor sendiri di kamar itu minum, siapa yang lihat? Bisa saja kan? Atau pura-pura masuk di kamar, masuk di dapur, pura-pura langsung minum. Siapa yang tahu, Pak? Maka puasa itu termasuk ibadah sir, ibadah rahasia. Dan ia akan terbukti integritas kita dengan Allah, terbukti kejujuran kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadi orang yang benar kalau kita benar melakukannya. Maka jangan sia-siakan, Pak. Maka puasa ini adalah ibadah yang memang Allah menguji kita bagaimana memanage, mengolah jiwa kita. Maka dikatakan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Ramadan ini kan banyak namanya. Syahrul tarbiyah, ya. Syahrul tarbiyah, syahrul siyam, syahrul barakah, syahrul azim, syahrul tazkiyatun nufus. Banyak namanya, Pak. Karena banyak terkait dalamnya rahasia yang ada dalam Ramadan ini yang mesti kita ungkap, yang mestinya kita terima dengan hati, iman wa ihtisaban. Cuma ini, Pak, namanya manusia itu dan beriman beda. Itu manusia cepat percaya kalau bendanya kelihatan. Coba adik-adik, Pak Rais bilang, "Dek, ini bulu pecak." Percaya nggak adik-adik? Bapak percaya nggak? Ini saya bilang bulu pecak nih. Kenapa anda percaya? Jelas ini air kemasan, Pak, dalam botol ini, ya kan? Kelihatan, Pak. Keimanapun Profesor Dr. Umar bilang ini bulu pecak, pasti kita tantang. Kenapa? Dilihat mata kita, itu air. Jadi manusia itu percaya kalau bendanya kelihatan. Tapi coba kita bicara masalah yang gaib, yang abstrak, yang tak kelihatan. Contohnya pahala. Pahala nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan, Pak. Tapi kan kita percaya. Andaikan saja Allah wujudkan pahala dalam bentuk uang, salah berjamaah kan berapa pahalanya? 27 ya Ustaz ya. 27 dibanding salah sendirian. Bagaimana ketika Allah bilang, wahai umat Islam yang ada sekitar Masjid Baitur Rahim, Rawa Indah, siapa yang datang setiap orang aku kasih uang 27 juta. Kira-kira gimana, Pak? Setiap orang akan dikasih uang 27 juta. Ini bukan serangan fajar ya, bukan serangan fajar, Pak. Kalau caleg mungkin 300, 500 sampai lembar 1 juta. Ini 27 juta, Pak. Kira-kira saya yakin Pak Tamir ini pusing, aduh, tidak muat masjid nih. Kita bikin sebelah apa itu di karpet ya. Karena pasti setiap di rumah aja, ayo deh, ayo nak, kita ke masjid, kita dapat uang 27 juta. Kalau 7 orang di dalam atau 5 orang, 5 kali 27. 10 orang, anaknya, cucunya, kucingnya semua ke masjid. 270 juta Pak diambil, bawa satu kali jamaah. Kalau saja Allah wujudkan pahala itu dalam bentuk uang, tapi kan tidak begitu acaranya Allah. Apa Allah tidak bisa? Sangat bisa. Jangankan segitu, Pak. Lebih daripada triliun dia ma'al khaliq, pencipta kok. Tapi kenapa Allah tak bentuk seperti itu? Karena Allah menguji kita, keimanan kita. Percaya nggak dengan pahala yang tidak kelihatan tadi? Makanya kenapa Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Kenapa amanu? Itu jangkauannya iman dalam hati. Meskipun tak kelihatan, kita yakin dan percaya adanya. Kita datang berlomba-lomba ke sini ke masjid untuk berjamaah. Berlomba untuk bersedekah. Padahal pahala tak kelihatan, Pak. Tapi kita yakin dapat, ada. Iya kan? Nah, oleh karena itulah Ramadan ini mengokohkan keimanan kita, Bapak sekalian.
mengokohkan keyakinan kita, memantapkan ghirah kita untuk beribadah takarrub ilallah agar kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Sekira demikian Putri Titian, sahabat Aura Kasih, demikian terima kasih. Pak Taufik ke Surabaya, Pak Salam ke Kota Batu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.